Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini saya sudah berada di lahan dan akan berbagi informasi khususnya buat teman-teman yang sudah menanam dari tahun 2020 ya, 2020 dan tanamannya tidak dibongkar tahun 2021 atau 2022, masih dipertahankan. Jadi tahun 2023 ini pertumbuhan ketiga ya. Nanti monggo disimak bareng-bareng kira-kira ceritanya sama apa enggak, atau mungkin senasib ya, kita senasib. Biar nanti ada saling memberikan informasi terbaru. Biar teman-teman yang pemula yang mencoba mempertahankan tanaman porang 2 atau 3 musim itu juga pikir-pikir dulu. Kiranya nanti untung atau rugi. Dan buat teman-teman, ini yang saya alami. Cukup nyesel juga mempertahankan tanaman porang lebih dari 2 musim. Ini termasuk 3 musim teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena melihat tanaman porang di tahun 2022 ya, 2021-2022 itu pertumbuhannya cukup subur banget. Ini kalau teman-teman nggak percaya, cek videonya ada ya di channel saya. Tahun 2022 awal di bulan Januari Februari itu luar biasa sekali, pertumbuhannya cukup subur-subur, bahkan batangnya juga besar-besar seperti ini teman-teman. Namun ketika saya pertahankan tanaman porang saya itu 3 musim dengan alasan memang tahun 2022 kemarin harga belum cocok, yang pertama. Yang kedua, pengen nyoba ya, pengen mencoba hal baru. Karena baru pertama kali ini saya mempertahankan tanaman porang itu sampai 3 musim. Dan memang sebelumnya sudah berpikir banyak resiko. Salah satu contohnya yang saya alami ini saya jelaskan nanti. Dan pertumbuhan di tahun 2022 akhir atau pertumbuhan awalnya di bulan November Desember ini, kalau teman-teman mengikuti itu semuanya tumbuh bunga teman-teman di lahan ini. Ketika saya lakukan pemotongan, cukup lama saya tunggu tidak tumbuh-tumbuh. Karena memang rata-rata tanaman porang kita pertahankan 3 musim itu ya 80% tumbuh bunga semua. Dan resiko ketika sudah kita potong memang salah satunya tidak tumbuh. Kedua, pertumbuhannya kurang maksimal atau hasilnya nanti juga kurang maksimal. Dan ternyata itu yang terjadi di lahan saya teman-teman. Ketika sudah saya potong, nah ini pertama, memang ada yang tumbuh batangnya besar seperti ini ya. Yang kedua, ada yang baru tumbuh itu teman-teman. Yang mana juga tumbuh bunga. Nah, seperti ini. Yang paling parah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini banyak yang kosong ya. Kenapa demikian? Ya, itu tidak tumbuh teman-teman. Ini di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Resiko teman-teman yang memotong tanaman porang yang tumbuh bunga itu salah satu contohnya ya tidak tumbuh ini tadi. Dan itu terjadi di lahan saya. Ya, nggak apa-apa. Dan ketika nggak tumbuh ini resikonya apalagi mas? Kalau tidak tumbuh seperti ini, umbinya tetap, yang pertama. Yang kedua, bisa saja rusak. Rusak maksudnya rusak terkena hama. Kalau tidak terkena hama, nanti di bulan Agustus atau mungkin bulan Juli kita bongkar ya bisa. Cuma di sini kita rugi waktu teman-teman ya. Waktu perawatan 1 musim ini tidak dapat apa-apa. Ini yang tidak tumbuh. Nah, di bagian bawah, nah saya kasih lihat lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen mempertahankan tanaman porangnya 3 musim, pikir-pikir dulu ya. Jadi ini saya kasih informasi buat pemula, misal harganya belum cocok dan kira-kira sudah mau masuki 3 musim, ya saran dibongkar aja lah daripada nanti rugi. Kalau misal modalnya udah balik atau sedikit udah balik ya, bisa kita tanami lagi dari bibit katak atau mungkin umbi mini. Nah, ini kemarin yang tumbuh bunga, alhamdulillah yang tumbuh seperti ini. Ini yang tumbuh teman-teman, cukup besar. Kalau rata tumbuh semua ya segini-gini semua. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih sama seperti kaki saya untuk lingkar batangnya. Tapi yang nggak tumbuh, nah bisa teman-teman lihat di bawah ini, banyak sekali yang tidak tumbuh. Di bagian bawah sana, kalau tahun 2021, 2022 atau 2022 awal Januari Februari itu penuh ini ya. Bagian sini penuh semua teman-teman.
Tapi tahun ini banyak sekali yang tidak tumbuh. Kalau kita hitung mungkin dari tanaman misal 10 tanaman, bisa saja ini 60-nya yang enggak 6 bijinya yang enggak tumbuh. Jadi yang tumbuh cuma 4. Kalau perbandingannya seperti itu. Cukup banyak ya. Rugi ya gimana lagi? Ini sudah jadi resiko. Awalnya memang pengen ngasih tahu buat teman-teman, ini loh tanaman porang 3 musim. Tapi di sini ternyata ya ada beberapa yang baru tumbuh seperti itu, telat tumbuh. Cuma saya rasa kalau telat tumbuh seperti ini tetap kurang maksimal. Nah, ini yang pernah saya sampaikan porang kerdil. Jadi awalnya tumbuh bunga, terus saya potong, tumbuh nggak sampai 1 meter sudah mekar di bagian daun. Ini termasuk porang kerdil, dan ini juga bisa menyebabkan perkembangan umbinya tidak maksimal. Selain itu teman-teman, di bagian sini ada lagi satu umbi itu tumbuhnya lebih dari 1 tunas. Itu kalau kita mempertahankan tanaman porang sampai 3 musim. Karena biasanya di bagian tunas utama ya, tunas utama yang tumbuh itu rusak, sehingga menyebabkan tumbuh banyak tunas di sekitar mata tunas utama bagian sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat tumbuhnya banyak ya tunasnya. Ada berapa ini? 1 2 3. Ada 3 tunas, padahal ini 1 umbi. Nah, ini bisa saja terjadi apabila tunas utamanya rusak. Makanya tumbuh mata tunas di sampingnya, karena tanaman porang itu kalau kita belah umbinya itu juga bisa tumbuh. Tidak hanya tunas utamanya saja yang tumbuh, tapi bagian kulitnya juga masih bisa tumbuh teman-teman. Kalau tunas utamanya tumbuh, ya tunas yang lain biasanya tidak tumbuh. Seperti ini. Jadi ya cukup mengecewakan ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kita biarkan saja, misal tahun 2023 ini tidak kita bongkar, ya akan tumbuh di musim selanjutnya. Jadi buat teman-teman misal menjumpai atau di lahannya juga sama seperti yang saya tanam di lahan ini, ya solusinya kalau pengen tumbuh lagi tahun ini tidak dibongkar ya tahun ini. Tapi kalau sudah pengen dibongkar ya nggak apa-apa dibongkar. Seperti ini yang baru tumbuh juga. Jadi kalau tumbuh semua ya besar-besar teman-teman. Sehingga dari video ini teman-teman bisa lebih berhitung tepat lah. Jadi kira-kira kalau dipertahankan lagi itu rugi enggak? Kalau misal rugi mending dibongkar aja. Yang jelas kalau penanaman di tahun 2020 dengan harga bibit yang cukup mahal, banyak teman-teman yang mengalami kerugian ya. Tidak hanya teman-teman, saya sendiri juga mengalami ya. Di sini karena saya bukan dari pihak pabrik atau mungkin pelakunya, tapi di sini saya petaninya teman-teman. Berbagi informasi buat teman-teman terkait perkembangan tanaman porang. Sehingga kalau teman-teman yang lain penanaman rugi, saya juga mengalami kerugian. Nah, seperti ini nih baru tumbuh, kemarin juga tumbuh bunga. Jadi banyak sekali yang telat. Selain memang sudah memasuki masanya ya yang harusnya kita bongkar, tapi masih saja kita paksa dipertahankan. Faktor cuaca teman-teman. Cuaca di bulan Januari ini cukup ekstrim, sehingga menyebabkan yang sudah kita potong yang tumbuh bunga tadi, tunas cadangannya kurang suplai air sehingga kurang rangsangan. Telat pertumbuhan, ada juga yang tidak tumbuh. Ini yang tumbuh jadi cukup besar-besar ya. Oke, itu informasi di video kali ini. Buat teman-teman, pikir-pikir dulu dan hati-hati apabila ingin mempertahankan tanaman porangnya 3 musim. Mudah-mudahan ini informasi bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.